Halo semua, saat ini kita sedang berada di Kota Bogor. Kita akan berkunjung ke Museum Zoologi. Apa itu Museum Zoologi dan seperti apa tempatnya? Simak video berikut ini. Liburan tidak harus berada di kawasan alam atau menikmati wahana waterpark yang menyediakan keseruan. Mengunjungi museum bisa menjadi alternatif untuk buah hati yang masih dalam taraf belajar. Museum sendiri adalah kawasan yang mempunyai sejarah panjang dan semua yang dibutuhkan untuk memahami masa lalu. Di Bogor, ada sebuah kawasan yang patut dikunjungi, di mana tempat ini menghadirkan kawasan museum tentang hewan-hewan. Belajar mengenai berbagai macam jenis hewan memang menyenangkan. Baiklah, mari kita masuk ke Museum Zoologi yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Museum ini masih berada di kawasan Kebun Raya Bogor. Tempat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai hewan. Lantaran di sini kita bisa mempelajari semua tentang fauna. Ada hewan-hewan langka yang menarik untuk disimak. Ada pula beberapa hewan umum yang diawetkan seperti burung, kepiting, serangga, dan juga ikan. Museum Zoologi didirikan pada tahun 1894. Penggagas dari kawasan ini adalah J.C. Koningsberger. Beliau adalah ahli botani yang berasal dari Jerman. Beliau juga merupakan tokoh perintis pengembangan Kebun Raya Bogor. Lewat jasa ahli botani ini, Museum Zoologi mempunyai beberapa koleksi seperti kepiting yang berukuran besar. J.C. Koningsberger juga mengumpulkan berbagai macam jenis hewan dari Indonesia dan beberapa dari berbagai belahan dunia. Saat ini, koleksi dari objek wisata di Bogor kurang lebih 20.000 jenis fauna, seperti moluska, krustasea,
serta beberapa hewan antropoda. Ada pula jenis reptil serta mamalia. Semua terangkum lengkap di kawasan ini. Luas bangunan ini kurang lebih 1000 meter. Terdapat kurang lebih 7 ruang pamer yang bisa dinikmati. Sejak zaman dahulu, paus biru menjadi salah satu hewan yang mengesankan. Banyak yang ingin mengabadikan momen bersama dengan mamalia terbesar di dunia ini. Hewan ini menjadi ikon yang selalu banyak dikunjungi wisatawan. Bahkan, mereka rela antri untuk melihat bagaimana bentuk dari hewan ini. Walaupun hanya bisa menikmati tulang belulangnya saja, tulang ini membutuhkan tempat yang sangat luas. Membutuhkan hampir satu ruangan untuk menampung mamalia ini. Tak heran bila tulang belulang ini dijadikan sebagai tempat untuk berfoto. Perlu diketahui bahwa paus biru ini ditemukan di daerah Pamengpeuk, Garut pada tahun 1961. Paus ini terdampar dan mati. Tubuhnya kemudian dibawa ke Bogor untuk diawetkan. Untuk membawa bagian tubuh hewan ini dari Garut ke Bogor membutuhkan waktu lebih kurang 2 bulan. Panjang paus yang bisa disaksikan ini adalah 27 meter dengan berat mencapai 116 ton. Bisa dibayangkan besarnya hewan yang satu ini dan betapa susahnya membawanya. Jadi tidak heran bila membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang lebih menakjubkan adalah berat kerangka dan tulangnya yang mencapai 64 ton. Dengan berat yang fantastis, pasti membutuhkan beberapa orang dan beberapa alat untuk mengangkatnya. Sebuah perjuangan yang begitu berat untuk mengangkat dan memindahkan mamalia ini. Mari kita tinggalkan paus biru nan menawan ini. Saatnya beralih ke badak yang berasal dari Tasikmalaya. Baru tahu bukan, bila di Tasikmalaya ada badak yang cukup ternama dan beratnya juga begitu fantastis, kurang lebih 2 ton. Sayangnya, badak ini adalah badak terakhir yang pernah ada di Tasikmalaya. Tepatnya berada di Priangan. Badak ini ditinggal oleh betinanya pada tahun 1914. Kematian badak ini akibat dibunuh oleh pemburu gelap yang tidak bertanggung jawab yang mengincar culannya. Hewan ini menjadi koleksi Museum Zoologi pada tahun 1934. Bukan Indonesia namanya jika tidak ada ikan-ikan yang mengisi beberapa diorama di kawasan ini. Ikan-ikan yang dikoleksi museum ini ada banyak dan beragam. Menariknya, ikan-ikan ini adalah ikan asli yang diawetkan dan bukan replika. Salah satu ikon yang bisa dilihat di diorama ikan adalah ikan Janglius. Ukuran ikan ini sangat panjang, dengan moncong hidungnya yang berbentuk seperti pedang. Hewan ini ditemukan pada tahun 1933 di Teluk, Jakarta. Ada pula ikan gergaji yang panjangnya kurang lebih 5 meter. Ikan ini sudah mulai menghiasi museum pada tahun 1924. Jika ingin menemukan spesies ikan ini,
pengunjung harus masuk ke dalam ruang koleksi binatang air lebih dalam. Selain koleksi di atas, pengunjung juga bisa melihat koleksi kelelawar yang kerap ditemukan di Museum Zoologi dan Kebun Raya Bogor. Para pengunjung bisa melihat hewan ini tidur bergelantungan di area Kebun Raya Bogor dan sekitarnya. Memang tampak menakutkan, tetapi sebenarnya tidak, karena kelelawar hanya memakan buah-buahan yang segar saja. Ada juga kadal berukuran raksasa. Konon, katanya kadal ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya komodo yang ada di Pulau Komodo, yang replikanya menjadi salah satu koleksi museum. Lokasi Museum Zoologi ini berada di kawasan Kebun Raya Bogor. Jadi bagi kalian yang ingin berkunjung ke tempat ini, bisa menggunakan transportasi umum, yaitu dengan naik KRL dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Bogor. Kemudian menyeberang ke jembatan penyeberangan untuk naik angkot menuju ke Kebun Raya Bogor. Kalian pun juga bisa berjalan dari stasiun Bogor yang kurang lebih membutuhkan waktu 15-20 menit saja. Museum Zoologi adalah kawasan yang menarik untuk dikunjungi. Berbagai macam pengetahuan seputar hewan bisa ditemukan di sini. Karena masih satu kompleks dengan Kebun Raya Bogor, pengunjung bisa mendapatkan dua wisata dalam satu kawasan sekaligus. Itulah tadi wisata kita ke Museum Zoologi di Bogor. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami bisa terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.